Sampurasun. Beder tenembude ladegide dedengaden sadayade medepide tedeteden. Kembali dengan saya di Mupiten. Kali ini menceritakan film pergelutan yang berjudul Boys B. Dikisahkan dua sahabat dengan kepribadian serta mental yang berbeda. Yang satu langganan dibully dan satu lagi ahli di bidang pergelutan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur filmnya. Film diawali dengan pergelutan dua anak sekolah. Salah satunya bernama Seung In yang nampak lebih unggul daripada lawannya. Pergelutan ini didalangi oleh Ho Sik, menghasut siswa lain untuk menghajar Seung In yang sangat terkenal belum pernah terkalahkan dalam hal adu jotos. Karena rencananya gagal, Ho Sik mengancam sahabat Seung In bernama Hyung Tae sebagai pelampiasan rasa kesalnya. Sesaat kemudian, Seung In datang menanyakan siapa yang telah menghajarnya dan akan membalasnya. Namun, Hyung Tae mencegahnya. Mereka berdua adalah sahabat bagai dua buah jakar. Kemanapun pergi selalu bersama, tapi kini mereka berbeda tempat sekolah. Dua sahabat ini memiliki sifat yang berkebalikan, di mana Seung In sangat kuat dalam hal pergelutan dan memiliki mental baja. Sedangkan Hyung Tae sangat lemah dalam pergelutan dan cinta damai. Hal itu membuatnya menjadi target bully. Perbedaan itu membuat mereka saling melengkapi satu sama lain. Di perjalanan pulang sekolah, mereka menemukan secarik brosur pergelutan jalanan dengan hadiah uang. Melihat itu, Seung In tertarik mengikutinya. Akan tetapi, Hyung Tae melarangnya dan menyebutkan bahwa itu hanyalah tipuan. Bersamaan dengan itu, Ho Sik yang sedang mengantarkan pacarnya pulang diketahui oleh Seung In. Dia langsung berniat membalas perlakuan Ho Sik pada Hyung Tae. Tanpa banyak bacot ria, Ho Sik diberi satu butir tepat di pipinya sampai permen kaki yang diemutnya bubuk di dalam. Karena Ho Sik hanya memiliki mental patungan, dia hanya bisa diam tanpa perlawanan. Setelah itu, Ho Sik menemui seorang lelaki kang pukul bayaran. Scene berpindah pada keakraban dua sejoli ini. Bahkan, kedua keluarga mereka juga sudah saling mengenal. Saat akan pergi ke sekolah, Hyung Tae menerima telepon dari pacarnya untuk berkencan. Seung In nampak kesal mengetahui Hyung Tae akan pergi bersama pacarnya. Namun, Hyung Tae tetap akan pergi. 너 내 여자친구인데 말 꼭 그렇게 해야 되냐? Ternyata, Hyung Tae memiliki selera sangat bagus. Dia memiliki pacar dengan bodi yang semok. Tetapi di sini Hyung Tae merasa tidak nyaman karena teringat pada Seung In. Di tempat lain, Seung In terlihat melamun karena Hyung Tae tidak menjawab telepon darinya. Tidak lama kemudian, Ho Sik datang dengan seorang kang pukul bersamanya bernama Hom dan Pimpa. Sebagai pemanasan, Seung In menghadapi Ho Sik dan anak buahnya. Melawan mental patungan Ho Sik yang mempunyai mental baja dengan mudah menghajar mereka semua. Melihat itu, Pimpa akan maju, namun Hom melarangnya dan memerintahkan Pimpa kembali ke kantornya. Seung In dan Hom pun duel. Terlihat pergelutan yang cukup seimbang di antara mereka. Akan tetapi, Seung In lebih unggul dan berhasil merobohkan Hom yang akan bertindak curang dengan berniat menghampol menggunakan bata. Saat akan memastikan kemenangannya, tiba-tiba Pimpa datang kembali dan langsung brutal menghajar Seung In. Setelah kencan, Hyung Tae pergi ke taman untuk menemui Seung In. Namun, dia hanya melihat tasnya saja. Hyung Tae langsung pergi ke tempat gudang kosong, di mana Seung In sedang menjadi bulan-bulanan Pimpa. Di sana, Hyung Tae hanya bisa melihat sahabatnya menjadi samsak hingga babak belur. Mental patungan Ho Sik kembali memuncak setelah melihat Seung In yang tidak berdaya dan langsung membalas perbuatannya dulu. Hom yang menerima panggilan untuk kembali ke tempat kerjanya menghentikan mereka. Saat dia berdiri mengatakan bahwa kakinya sakit efek dari pergelutan bersama Seung In.
Mendengar hal itu, Pimpa kembali mendekati Seng In, menyeret kakinya lalu menginjaknya. Yung Tai yang melihat itu hanya bisa diam dan menangis karena tidak bisa membantu sahabatnya sendiri. Bahkan saat Seng In menelponnya pun, dia tidak menjawabnya karena sangat malu dan kecewa pada dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa dan melampiaskan kekecewaannya dengan memukul tanah hingga menyebabkan salah urat. Setelah itu, Hyung Tae menjaga jarak dengan Seng In dan dia mengatakan akan membuktikan sesuatu pada Seng In. Keesokan harinya, Hyun Tae pergi ke sebuah klub pergelutan. Ternyata tempat itu yang menyebarkan secari kertas pada scene awal tadi. Hyun Tae menemui orang bernama Kim Bang yang mengadakan acara itu. Dia menjelaskan setiap peraturan pergelutan itu, di mana yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang. Pada awal pergelutan, Hyun Tae tidak bisa meladeni lawannya. Lesatan pukulan serta tendangan diterima tubuh Hyun Tae. Seketika terlintas bayangan di mana Seng In terkulai tak berdaya saat dihantam Pimpa. Sebuah tekad tiba-tiba muncul pada dirinya lalu meluncurkan roket tinju pada lawannya hingga tersungkur. Hyung Tae mendapat sejumlah uang dan tanpa disadari, kini dia memiliki kedekatan dengan Kim Bang. Setiap harinya dia melakukan pergelutan dan selalu menang. Namun dia masih merasa kurang dengan terus mempelajari setiap gerakannya yang direkam Kim Bang. Di lain tempat, Seng In merasa resah dengan keadaan persahabatannya yang renggang. Seng In beranggapan bahwa itu semua salah Hesik. Tanpa sengaja, Seng In melihat anak buah Hesik yang sedang ngopi di warung kelontongan. Rasa kesal yang menumpuk membuat Seng In kalap, lalu melampiaskan kekesalannya pada mereka. Kejadian itu membuat Seng In kembali berurusan dengan Hesik yang langsung mendatangi Hyung Tae dan memberikan tendangan tepat di kepalanya. Di sekolah, Seng In memergoki seorang wanita ketua kelas bernama Momoy Gemoy yang akan memasukkan surat ke dalam tasnya. Mengingat bahwa Hyung Tae memiliki pacar, Seng In pun memanfaatkan situasi itu untuk mengajak dia jalan malam sambil abok bir. 야, 너 취한 거 같은데 그만 먹어. Di tempat lain, Hyung Tae akan melakoni debut gelutnya dengan seorang pemakai doping yang menurut Kim Bang orang kuat. Sebelum bertanding, nampaknya Hyung Tae diremehkan lawannya. Benar saja, Hyung Tae terlihat kewalahan dengan serangan lawannya dan Kim Bang juga menyangka bahwa Hyung Tae kali ini akan kalah telak. Namun tiba-tiba, Hyung Tae kembali menunjukkan keahliannya dan mengeluarkan teknik Gatling gun miliknya. Pergelutan pun dimenangkan Hyung Tae. Dari pertandingan itu, Kim Bang memberikan hasil kemenangannya berupa uang. Dari hasil pergelutan, Hyung Tae telah mendapatkan banyak uang dan Kim Bang menyarankan untuk pergi berlibur. Hyung Tae menolak itu, malah meminta Kim Bang untuk mencarikan pergelutan grup dan dia juga meminta Kim Bang menjadi partnernya. Hyung Tae memiliki tekad akan membuktikan sesuatu pada sahabat satu-satunya dan Kim Bang pun menyetujuinya. Setelah abok malam, Seng In semakin akrab dengan Momoy Gemoy. Bahkan di sini terlihat bahwa Momoy mulai menyukai Seng In sampai mengajaknya untuk nobar. Saat akan naik bis, Seng In menerima telepon dari Hyung Tae yang memintanya untuk bertemu dan langsung membatalkan nobarnya. Dengan raut wajah bahagia, Seng In berlari menuju tempat pertemuan. Setibanya di tempat pertemuan, ternyata Hyung Tae tetap saja bersikap dingin, sampai-sampai menolak makan bersama dengannya. Seng In beranggapan bahwa dia sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Hyung Tae dan menganggap bahwa semua ini salahnya Hesik. 희식이 씨발 새끼만 내가 밟아놓으면 돼. Malamnya, Kim Bang membawa Hyung Tae ke tempat pergelutan grup. Dengan ikut sertanya Kim Bang, harga taruhan meningkat 2 kali lipat. Beruntung mereka berdua kembali memenangkan pergelutan itu. Di lain tempat, Ham menemui Hesik untuk meminjam uang. Akan tetapi, dengan alasan masih pelajar, dia tidak memberinya.
부탁 좀 할게. 나 학생이야. 돈이 어딨어? Setelah kepergian Hom, Seng In tiba-tiba datang dengan anak buahnya yang memberitahu keberadaan Hesik. Seng In langsung menghajar Hesik tanpa rasa ampun. Dengan kejadian itu, dia meminta bantuan Hom dengan imbalan uang yang diminta Hom. Keesokannya, Hesik berencana menghajar orang terdekat Seng In, yaitu Hyung Tai. Namun, anak buahnya memberitahukan bahwa Hyung Tai sudah lama tidak bersama lagi dengan Seng In. Hal itu mengurungkan niatnya menghajar Seng In. Ternyata, Hesik mengetahui kedekatan Seng In dengan Momoy dan melampiaskannya pada Momoy. Lalu memberitahu Seng In dengan apa yang telah dilakukannya dan memerintahkan Seng In untuk datang ke tempat gudang kemarin. Tidak lama kemudian, Momoy datang dengan keadaan awut-awutan. Hal itu membuat Seng In marah. 미안. 상태가 좀 Seng In kembali bertemu dengan Hyung Tai yang kembali mengatakan bahwa dia akan membuktikan sesuatu padanya. Pada keesokan harinya, Seng In datang ke tempat yang telah dijanjikan dan telah ditunggu oleh Hesik and the Gang dan Pimpa tanpa Hom. Karena telat datang setelah ditelepon kawannya. Seng In rela dipukuli dengan meminta Hesik mengakhiri semua perseteruannya. Hom yang baru saja tiba heran melihat Seng In dipukuli. Hesik membalaskan dendamnya dengan memasukkan lollipop pada mulut Seng In, lalu memukulnya. Tidak lama kemudian, Hyung Tai datang dengan memakai topeng kuda milik Seng In. Dia kembali diremehkan oleh Hesik dan tanpa bucat bacot, Hyung Tai langsung menghajar Hesik and the Gang. Setelah mengalahkan mereka, kini Hyung Tai berhadapan dengan Hom. Berbagai pergelutan telah dilalui Hyung Tai, membuatnya berkembang dan hasilnya dia berhasil menekan Hom. Melihat itu, Pimpa langsung membantu Hom. Terlihat pergelutan Hyung Tai dan Pimpa seimbang. Tidak lama kemudian, Kim Bang datang membantu. Pada akhirnya, Hyung Tai akan melawan Hom dan Kim Bang melawan Pimpa. Ternyata, Kim Bang seorang mantan petarung jalanan. Dia dengan mudah memojokkan Pimpa. Namun, terlihat Hyung Tai terpojok dengan cepat, Kim Bang membantunya. Begitupun Pimpa yang langsung membantu Hom. Serudukan maut menyebabkan patahnya pergelangan tangan Kim Bang yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa saat dihajar Pimpa. Kini hanya tersisa Pimpa dan Hyung Tai. Dengan stamina yang masih tingkat tinggi, Pimpa menghajar habis-habisan Hyung Tai. Melihat itu, Seng In berusaha untuk bangkit dan menghentikan pergelutan itu yang pada akhirnya Hom Pimpa pergi. Disinilah Seng In mengetahui alasan Hyung Tai menjauh darinya. Hyung Tai berusaha untuk tidak lagi merepotkan Seng In dan ingin bisa membantunya dikala dia terdesak. Film diakhiri dengan kembali akurnya dua sahabat peler. Namun sekarang mereka nampak jauh berbeda dengan Hyung Tai yang di-upgrade menjadi seorang petarung. Dengan bersatunya dua petarung, kini mereka tidak bisa terkalahkan. Ending yang menggelutkan.